Pemirsa, anak-anak saat ini seolah dihantui penyakit serius seperti gagal ginjal. Makanan dan minuman cepat saji disebut-sebut menjadi biang keroknya. Pemerintah pun menerbitkan aturan pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan agar anak terhindar dari berbagai penyakit serius? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Tiap hari beli makan jajanan kayak viral gitu. Kasus gagal ginjal pada anak angkanya semakin meningkat dan disebut-sebut kalau minuman dan makanan dalam kemasan ini menjadi biang keroknya. Tapi apakah benar hanya itu satu-satunya alasan dan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyakit gagal ginjal pada anak? Ikuti penelusuran kami. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada 60 anak yang menjalani terapi gagal ginjal di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Kebanyakan pasien berusia 12 tahun ke atas, meski ada juga yang berusia 6 bulan. Salah satunya adalah Farhan. Laki-laki berusia 18 tahun ini divonis gagal ginjal sejak 4 tahun lalu dan harus menjalani terapi cuci darah 3 kali seminggu. Kesukaannya mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan menjadi awal Farhan menderita gagal ginjal. Awal penyakitnya awal ketahuannya tahun 2020. Nah, sepas saya ke rumah, anak saya sedang mual-mual. Seluruh badannya bengkak semua. Terus pusing, dia nggak mau makan, nggak mau apa. Nah, setelah itu langsung saya bawa ke dokter spesialis dalam di Majenang waktu itu, di Cilacap. Nah, kata dokter, saat itu dia bilang katanya anak ibu kena gagal ginjal, harus cuci darah. Setelah itu saya minta rujukan, sudah nyari kemana-mana se-daerah Jawa Tengah sampai ke Margono, tidak ada juga, cari rujukan buat merujuk anak saya ini berobat. Sampai ke Bandung Hasan Sadikin juga tidak ada juga. Nah, setelah itu saya memutuskan saya minta dirujuk ke Fatmawati aja ke Jakarta. Jadi waktu SMP kelas 9 itu bukan cuma bengkak, sesak, pusing, terus suka kencing berlebihan dan kekuningan, kekurangan darah juga karena sering minum kemasan. Tapi tidak dibarengi air putih. Oh, berarti minumnya air-air yang berasa? Iya, yang kemasan-kemasan itu. Tiap hari beli makan jajanan kayak viral gitu. Waktu masih sehat nih. Oh, terus minum-minuman yang manis-manis ya. Gitu ya. Sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Sudah lanjut kuliah? Belum. Kenapa? Baru persiapan. Persiapan dulu. Kenapa belum lanjut kuliah gitu? Ya, terutama modalnya lah belum ada. Syaihul Hadi, pendiri Yayasan Ginjal Anak Indonesia menyebut tiap tahunnya pasien gagal ginjal yang ia dampingi mengalami kenaikan. Nah, saat ini dari yayasan sudah menaungi ada berapa anak berarti? Saat ini kurang lebih, sebenarnya 100 lebih, tapi karena hampir setiap minggu itu ada yang gugur. Iya, jadi sekarang yang tercatat 85-an. Itu hanya di Jakarta? Hanya di RSCM. Oh, hanya di RSCM? Di RSCM. Kalau kita lihat berarti ada tren yang meningkat, itu betul ya Pak ya? Nah, kalau ditarik cuma sebulan ya nggak kelihatan trennya. Tapi kalau ditariknya 5 tahun, 8 tahun sesuai yang saya dampingi itu terlihat trennya naik. Biasanya ya. Pak Hadi akan berbincang begitu ya dengan sejumlah pasien. Oke, kita boleh coba berbincang dengan mungkin salah satu pasien yang baru saja selesai cuci darah. Halo. Oh, oke. Mama? Ya. Mama Morin ya? Iya. Baru selesai cuci darah? Baru aja selesai. Iya. Gimana kondisinya Morin, Mama? Alhamdulillah lah stabil. Halo, sayang. Ini
Ini berapa kali dalam seminggu cuci Minggu darah? 2 kali. Di pertengahan cuci darah itu biasanya ada gejala apa? Kalau udah mau selesai itu pusing. Pusing. Dan Iya. kalau misalkan dia cairannya terlalu banyak, dia suka lemes banget gitu. Karena kata dokter juga kan selain cuci darah ya transplant ginjal gitu. Mau pakai ginjalnya siapa yang paling cocok? Jadi ya, Oh, ayahnya. yang paling saya utamakan biar mau stabil aja. Stabil aja. Kita udah untuk anak-anak kita tuh yang penting stabil aja gitu loh, Pak. Awalnya penyebabnya apa mah bisa cuci Nephrotic darah? syndrome. Oh, Dari umur 2 tahun setengah udah kena sakit itu. jadi Itu diponis gagal ginjalnya baru 2 tahun sih. Jadi harus cuci darah, benar-benar cuci darah. Usianya 16 tahun. Dari kecil dia sakit. Untuk mencegah meningkatnya penderita gagal ginjal anak, Kementerian Kesehatan menerbitkan regulasi baru terkait pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh atau GGL melalui PP nomor 28 tahun 2024. Hal ini karena GGL dianggap meningkatkan potensi obesitas pada remaja yang menjadi cikal bakal berbagai penyakit serius termasuk gagal ginjal. Ya, kalau kita lihat dari survei kesehatan Indonesia yang kita lakukan 2013 ya, bahwa konsumsi garam, gula, lemak masyarakat Indonesia itu memang hampir 80% sampai 90%, terutama di daerah-daerah tertentu itu melebihi dari kadar yang seharusnya. Ya, jadi memang kalau kita lihat kembali lagi PP ini adalah amanat untuk kementerian lembaga maupun kementerian non lembaga. Nah, jadi memang kalau dilihat di aturan maka PP ini sudah mengatur secara teknis ya, misalnya bagaimana kita mengatur kadar garam, gula, lemak ataupun pengaturan untuk cukai pada misalnya makanan berpemanis dalam kemasan ataupun juga pangan-pangan untuk memberikan informasi berapa kadar garam, gula, dan lemak yang ada termasuk pada pangan siap saji. PP ini akan dikawal bersama dan tentunya kalau kita berbicara mengenai pengawasan itu akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk juga pemerintah daerah ya dalam hal ini, karena kan beberapa penerbitan izin itu juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ahli gizi Dr. Tan Shotian menekankan orang tua berperan penting dalam mencegah penyakit serius pada anak. Salah satunya dengan membiasakan makanan sehat dan bergizi. Contoh, itu yang paling utama karena orang tua itu adalah panutan bagi anak. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak makannya sehat, mau makan sayur, mau makan buah, mau makan rumahan. Sementara ibunya jajan cilok, bapaknya masih makan makanan warung yang repot, atau beli layanan antar yang kita nggak pernah tahu itu komposisinya apa, bahan bakunya seperti apa. Yang penting asal enak dan kemasannya keren. Peraturan itu berjalan sama pentingnya dengan literasi masyarakat. Sebab kalau peraturan hanya berjalan sementara literasi masyarakatnya masih belum beres, maka yang terjadi tentu ada pemberontakan. Yang menjadi masalah adalah kita banyak sekali dihidangkan seliweran-seliweran. Ada di TikTok, ada di media sosial lain, ada di YouTube. Dan ibu-ibu kita tuh lebih banyak belajar dari sesama mamagram, sesama ibu-ibu yang mengatakan I know better than you, saya tahu lebih baik karena saya pernah menjalaninya. Anda lupa bahwa diam-diam mereka adalah orang yang melakukan sales terselubung. Makanan yang bergizi menjadi poin utama dalam mencegah munculnya berbagai penyakit serius. Padahal setiap hari anak-anak sekolah dijejali makanan instan dan jajanan yang kurang sehat. Ya susah, soalnya kan pakai bahan garam gitu kan. Anak-anak sukanya gitu Iya, yang asin-asin. Iya, anak-anak kan suka yang manis, yang gurih. Suka bumbu-bumbu lah kalau anak-anak kan. Sukanya yang Iya, berasa banget iya, gitu yang ya. berasa. Kalau gak ada rasanya kurang katanya. Membatasin gimana ya, kalau membatasin micin-micin itu mungkin ya padang-padang partai besarnya aja kalau batasin mah. Ya kan? Kalau yang kayak kita pedagang ini kan cuman ada barang kita beli kan. Bu, satu ya. Minuman ini memang menyegarkan pemirsa, tapi kalau kita konsumsi setiap hari secara berlebihan, ini bisa berdampak negatif bagi tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Perlu
ada kesadaran dari diri sendiri untuk mengurangi dan juga membatasi makanan serta minuman cepat saji. Dan dari pemerintah perlu peran tegas bagaimana menerapkan peraturan tentang pembatasan gula, garam, dan juga lemak pada makanan serta minuman cepat saji. Jangan sampai hanya karena enak makanan serta minuman ini, angka penyakit termasuk gagal ginjal pada anak di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.